Nah, ada misalnya anak perawannya sudah ini duluan, terus dinikahkan sama orang tuanya, apakah harus nikah lagi kembali setelah melahirkan? nggak kedengeran. Udah hamil dinikahkan. Ya, hamil di luar nikah. Iya. Terus? Nah, Apakah masih tak usah nikah yang waktu dia hamil, apa dinikahkan lagi setelah melahirkan? Yang kedua, kan katanya kalau nikah itu yang perlu diutamakan adalah harta, hartawan, cantik, soleh, terus satu apa lagi ya? Agamanya. Itu apa hanya untuk laki perempuan doang? Apa laki-laki juga demikian Iya. gitu? Nah, sekian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu pertanyaannya. Pertanyaan Ibu tadi, andai kata dinikahkan dalam keadaan hamil, apakah andai kata dinikahkan dalam keadaan hamil, apakah nikahnya sah apa kagak? Apakah setelah ngelahirin perlu dinikahkan lagi atau tidak? Itu pertanyaannya kan? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kan kalau perempuan itu ketika ingin dinikahkan maka laki-laki harus melihat tunkahul mar'atu li arba, li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wa li maliha. Biasanya dilihat karena kecantikannya, karena kemuliaannya, karena nasabnya, karena agamanya. Itu kriterianya. Apakah perempuan ketika melihat laki-laki juga harus melihat kriteria itu? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Syuf, hamil di luar nikah. Nah, ini sebenarnya masalah lain nih, hamil di luar nikah. Ini minal kabair, hati-hati, dosa besar. Jangan sampai kecolongan. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu kita, keluarga kita dari hal tersebut. Makanya Bapak Ibu kalau anaknya baru lahir nih ada amalan nih, ada amalan. Anaknya baru lahir, cucunya baru lahir, itu di kupingnya bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar, di kuping sebelah kanan. Jadi habis diazanin, habis dikomatin, kuping sebelah kanan bayi bacain surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Nah, itu kata ulama kalau dibacain itu surat ketika baru lahir, insya Allah Allah jaga dari zina itu anak seumur hidupnya. Amin ya rabbal. Ya, tapi tetap harus dididik, harus dijaga. Tapi ini amalan, ini salah satu yang ngebantu kita. Itu amalan saya dapat dari guru-guru saya. Anak bayi baru lahir, nah, maka bacakan di kupingnya inna anzalnahu fi lailatil sampai akhir surat. Itu insya Allah Allah jaga dari zina, Allah jaga dari perzinahan. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu keturunan kita dari perzinahan insya Allah. Tapi andai kata udah terjadi, na'udzubillah min dzalik, haram, dosa besar. Andai kata sudah terjadi, maka bagaimana? Pernikahannya dinikahkan ketika hamil sah atau tidak? Udah ketahuan nih, udah hamil, udah jelas. Dokter menyatakan ini hamil, sudah. Pernikahannya sah apa enggak? Setelah ngelahirin wajib diulangin apa enggak? Kalau bicara pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Akan tetapi nggak perlu diulangin lagi pernikahannya. Anda dinikahin, nikahnya sah. Yang penting syarat-syarat nikahnya terpenuhi, nggak perlu diulangin lagi. Akan tetapi hati-hati. Nah, di Bughiyatul Mustarsyidin ada ibarat, tapi banyak yang salah paham. Katanya kalau dinikahinnya 6 bulan sebelum ngelahirin minimal, anaknya dinisbatkan ke bapak. Kagak. Itu kalau belum ketahuan dia hamil. Kalau udah jelas-jelas ketahuan hamil di luar nikah, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Ini kaconya nih. Kalau udah jelas-jelas hamil di luar nikah, ketahuan walaupun dinikahkan dengan pasangan zinanya, tapi udah jelas-jelas hamil di luar nikah dengan syahadatu tabibain adlain, dengan kesaksian 2 dokter yang memang bisa dipercaya yang muslim, jelas hamil di luar nikah, maka anak itu nggak dinisbatkan ke bapaknya. Walaupun dinikahin sama bapaknya. Jelas atau tidak? Nah, ini masalah lain lagi sebetulnya. Yang ibu tanyakan tadi sah apa enggak? Secara nikahnya hukumnya sah. Tapi anaknya tidak dinisbatkan ke bapaknya secara syariat. Bukan bin bapaknya dia, bin ibunya. Paham? Itu bahayanya anak zina. Anak zina nggak dinisbatkan ke bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anaknya udah besar itu anaknya laki perempuan. Bapaknya nggak bisa jadi wali. Bapak biologisnya tidak bisa jadi wali buat dia. Karena dia hanya bapak biologis, bukan bapak syariat. Nanti yang nikahin siapa itu? Yang wali hakim nanti pembahasan. Itu ada pembahasannya. Kalau anak perempuan yang sudah besar, maka bapak tersebut nggak bisa jadi wali.
Dia bukan bapak syariat, tapi bapak biologis. Nah, bapak biologisnya nggak jadi wali. Yang jadi wali itu nanti hakim, wali hakim namanya. Akan dibahas nanti insya Allah. Hati-hati tuh, bab situ tuh hati-hati. Mesti hati-hati masalah seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ibu tadi, apakah kita mesti ngelihat kriteria yang sama yang dilihat oleh laki-laki ke perempuan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini yang paling ditekankan dari seorang laki-laki. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, kata Rasulullah, manakala datang kepada kalian seorang laki-laki yang pengen minta anak kalian dan kalian sudah lihat agamanya baik, ini orang akhlaknya baik, agamanya baik, maka kata Nabi nggak usah ragu, zawiju, nikahin udah, nggak usah pakai macam-macam, nikahin. Kenapa? Karena orang kalau agamanya baik, akhlaknya baik, udah pasti dia bertanggung jawab, udah pasti dia nggak bakal nyembarangin bininya. Nabi SAW mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul SAW, Pak Bu, sebaik-baiknya laki-laki bukan yang otoriter di rumahnya, bukan yang kasar sama bininya, bukan yang petantang-petenteng, bukan. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian yang dalam memperlakukan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ya Bu ya. Jadi faktor yang paling utama yang kita lihat dari seorang laki-laki adalah agamanya. Kalau agamanya sudah baik, akhlaknya udah baik, nggak usah takut, rezeki bakalan ngikut, saudara. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang ngerasain sendiri waktu nikah susah keadaannya, bukan lagi mudah, tapi dijalanin bersama-sama, ikhtiar bersama-sama, berusaha bersama-sama, bahkan sekarang lebih sukses dari yang waktu nikah udah sukses. Betul apa enggak, Ki Rosyid? Betul nggak Bu? Betul. Yang penting itu dah, akhlaknya baik, agamanya baik, insya Allah bertanggung jawab. Insya Allah dia bakal ngebahagiain anak bininya. Insya Allah dia bakal nuntun anak bininya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tambahan juga, diantaranya tadi, diantara pertimbangan juga adalah kafaah. Itu nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Insya. Pertanyaan kedua, fadhal silahkan. Nah, ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah mepet. Saya ada agenda lagi. Nah, mujibir tadi, seandainya ini antara mujibir atau yang biasa, karena ada kasus misalnya kebetulan masih saudara gitu ya, ketika nikah ini sebenarnya seperti pernikahan biasa, jadi anaknya ini diketemukan dengan calon laki-lakinya, tetapi mungkin tidak kenal sebelumnya, jadi pas nikah itu seperti biasa. Jadi pada saat setelah 1 hari setelah nikah itu karena anaknya mungkin merasa, yang tadi kan ada yang nangis antara nangis senang atau nangis menolak. Ini anaknya diam tapi mau, ketika di orang tua itu dinikahkan, jadi saya nikahkan sama sekali mau sampai akad nikah. Kebetulan baru sehari langsung kabur begitu. Siapa yang perempuannya ini langsung kabur karena merasa mungkin nggak cocok dengan calon laki-laki. Itu seperti di mana letak hukumnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ditanyakan masalah hukum nikahnya, maka hukum pernikahan tersebut tadi sudah tuntas ketika akad. Ketika si perempuan apalagi sudah setuju kan, tadi perempuannya sudah setuju nikahkan, maka status nikahnya sudah sah, sudah selesai status nikahnya. Adapun urusan setelah nikah itu perempuan kabur, ini masalah lain. Maka di situ apa ditanya problemnya apa, masalahnya apa? Karena perempuan itu ketika nikah mesti dijelaskan apa kewajiban dia sebagai perempuan, sebagaimana harus dijelaskan apa hak dia sebagai perempuan. Perempuan kan main kabur begitu saja tanpa izin si suami, boleh apa kagak? Nggak boleh dia main keluar. Maka sebagai orang tua yang menikahkan, tanya perempuannya, anaknya, kenapa kamu begini, apa masalahnya? Selama masih bisa diselesaikan, selesaikan. Kecuali memang karena ada uyub, ada aib-aib yang menyebabkan bisa fashun nikah,
Itu nanti ada pembahasan lain Bu Pak. Walaupun nikahnya udah terjadi, tapi ada aib-aib, hal-hal yang kalau itu terjadi bisa menyebabkan faskhun nikah. Nikahnya otomatis lepas lagi. Contohnya salah satunya, nanti akan dibahas, ada babnya itu Bu Pak. Contoh, si perempuan, misalkan si perempuan, ada perempuan punya kelainan, naudzubillah min dalik, mohon maaf, ada perempuan punya kelainan, farjinya ditutupi dengan tulang. Itu ada kasus ketutupan tulang. Nah, itu salah satu uyub al-muthbitah lil fasakh lil khiyar. Itu adalah salah satu aib yang menyebabkan nikahnya bisa langsung lepas begitu saja. Tapi nanti tentunya ada andil hakim di situ. Ya, walaupun udah terjadi. Nah, ditanya itu tadi sebabnya apa? Itu ada aib-aibnya itu nanti ada yang pada laki-laki, ada yang pada perempuan. Contohnya laki-laki, mohon maaf. Begitu nikah, ternyata dari awal nikah, mohon maaf ya, laki-lakinya itunya udah kagak bisa berdiri. Emang udah bener-bener nggak bisa, udah lumpuh dah. Udah lumpuh, benar-benar lumpuh. Walaupun udah nikah, udah jadi nih, tapi memang belum pernah sama sekali dari awal nikah memang udah lumpuh, udah nggak bisa berdiri sama sekali. Itu termasuk aib-aib yang bisa menyebabkan lepasnya pernikahan. Maka diselidiki apa sebabnya si perempuan itu lari tadi. Kalau cuma urusan perasaan, kalau cuma masalah urusan ketidakcocokan, coba didamain, diakurin, dicari solusinya. Karena nikah tersebut sudah terajut, jangan sampai rusak begitu saja, diselesaikan. Tapi nikahnya sudah sah. Nah, ya. Jelas atau tidak? Insya